Setiap perempuan adalah sosok hebat dalam keluarga. Bisa jadi ibu yang penyayang, namun bisa juga kepala rumah tangga yang tangguh. Nenek Mardiati yang telah berusia 65 tahun adalah salah satunya. Di saat sang suami tidak bisa lagi bekerja, Mardiati mampu menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Inilah segmen Ini Takdir, perjuangan Nenek Mardiati berjualan makanan kecil berkeliling agar bisa menghidupi keluarganya. Bagi, kue bagi. Ya, batin sih sedih, cuma ibu tenangin aja. Kalau dipikir-pikir sakit kepala. Kue. Pengen besar saya kadang-kadang. Pikir lagi, ntar siapa ya cucu gitu. Air Sungai Ciliwung adalah sahabat Nenek Mardiati. Tinggal di tepian sungai di kawasan Kebon Pala 1 Tanah Rendah Manggarai Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur ini membuat Mardiati harus menggunakan perahu untuk menyeberang demi bisa berjualan. Jika tidak, Mardiati harus mengeluarkan uang Rp2.000 untuk memutar. Di usia 65 tahun, warga Betawi asli ini masih harus berjualan keliling menawarkan kue yang dibuatnya. Semuanya untuk menghidupi sang suami dan cucu-cucu yang ia rawat karena ditinggal bekerja ibu mereka. Mardiati atau Mpok Iyati menikah dengan Sakiman dan dikaruniai 5 orang anak yang sudah tinggal terpisah. Sejak muda, kedua sejoli ini telah bekerja keras membanting tulang. Sang suami yang kini berusia 72 tahun telah banyak berganti pekerjaan, mulai dari penarik becak hingga sopir, sementara dirinya tetap berjualan kue keliling. Naik muter jalan kaki, maka itu ibu udah lelah, capek. Bapak narik becak. Narik becak. Waktu saya masih kecil narik becak deh. Ibu itu narik becak juga masih tidur di jalanan. Nenek Yati dikenal murah senyum dan juga ramah kepada siapapun. Bahkan saking baiknya, Nenek Yati rela sering dihutangi para pelanggannya. Padahal ia harus membayar lunas pada orang yang menitip kuenya. Oh, kadang seminggu kita ibu nggak nagih, nggak asal keingetan dia aja. Oh iya nih, gue punya utang sama lo gitu. Nah, ibu bayarnya ke yang apa Yang punya yang nitip itu? Pol. Pol. Terus itu dapatnya dari mana, Ibu? Ya beli beras setengah liter, makanan bisa aja kayak garam-garam, tempe-tempe. Saat ini, Mpok Yati adalah tulang punggung keluarga setelah suaminya tidak bisa melihat dengan jelas. Terakhir bekerja, suaminya hampir celaka saat bekerja mengendarai mobil hingga harus mengundurkan diri. Bawa orang ke Sukabumi, pulang jam 1 malam itu nabrak trotoar itu yang nggak ngeliat. Kedua saya kan pernah udah nggak ini lagi, nggak mau disuruh lagi karena mata saya udah kurang lihat. Ada ini mobil kawan saya juga, bak juga terbuka, nganter barang elektronik dari sini ke mana Joglo. Itu nabrak lagi, trotowar gede, bagus kita balik, cuman karotnya melengkung. Ya udah terakhir udah cukup lah. Kalau begini mata saya udah kurang istirahat. Kue. Bagi. Dengan penghasilan bersih hanya Rp30.000 sampai Rp40.000 per hari, Nenek Yati harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Termasuk 2 cucunya yang masih kecil, 1 duduk di bangku TK dan 1 lagi di SD. Ya, menantu mereka meninggal saat COVID, sementara ibunya harus bekerja sebagai pedagang sehingga kerap harus bepergian. Kadang uang yang didapatnya bahkan tak cukup untuk membeli beras dan telur. Beban hidup semakin berat karena juga harus membayar utang yang menumpuk di sana-sini. Berkeliling daerah Manggarai Selatan sampai kawasan Bukit Duri Utara Raya Tebet, Jakarta Selatan selama bertahun-tahun membuat Mardiati dikenal oleh hampir semua warga. Ya, mana ya? Kebutuhan kali ya? Ya, suaminya kan apa ya? Udah nggak cari uang ya buat ya.
Yang kini jadi harapan Nenek Mardiati adalah ia masih tetap sehat, sehingga bisa mencari penghasilan demi menghidupi suami dan keluarganya yang menjadi kekuatan hidupnya. Kalau gue mati duluan, laki gue sama siapa? Kadang-kadang gitu. Kalau dia kan hidupnya sebatang kara, nggak punya adik, nggak punya empok, nggak punya saudara. Kalau ibu kan saudara banyak. Ibu saudara banyak, adik banyak. Ibu nggak punya nyisain orang, nggak punya nyisain saudara. Ibu saudara 11. Nggak pernah minta saudara itu, demi gue nggak pernah. Yang ada aja jual. Mau baju-baju kayak apa jual aja buat makan. Dia sakit siang, kalau malam suka ngerintih. Sakit kadang-kadang nyesek. Tiba-tiba. Makanya ke rumah sakit. Waktu itu dia bawa ke rumah sakit Agung. Dirawat per hari. Ibu nungguin, ibu makan kagak. Biarin bapak ibu makan, tapi alhamdulillah ada yang sebelah sakit. Alhamdulillah dibeli nasi, kasih duit. Ada sayang ibu, kasihan ibu. Emang kelihatan sih seger. Kalau malam suka nyesek. Siang, kalau malam nyesek tuh, tiba-tiba nyesek. Enggak, teman saya kan begini, alhamdulillah. Istri saya bisa sehat. Saya sedih. Bertahun-tahun saya nggak punya rumah. Kontrak mulu kerjaannya. Bertahun-tahun punya apa, nggak punya apa-apa saya. Cuma kalau mati, meninggal apa yang bawaannya. Yang meninggal anak juga nggak ada. Ini kadang-kadang suka berpikir di sini akhirnya udah tuanya. Iya. Sabar dan ikhlas, hanya itu yang bisa dilakukannya setiap hari. Ia hanya berharap ada sedikit keajaiban yang bisa meringankan bebannya, sembari tetap memberikan cinta tanpa batas bagi keluarganya. Kartika Bagus, Andriawan Saputra, Jakarta.